meja, table, meja, desk. Nah, bedanya apa? Assalamualaikum, hello semuanya, welcome back to my channel Felt Fun English Learning Tips, yaitu channel yang membicarakan tip-tip belajar bahasa Inggris. Di video ini saya akan bicara tentang beberapa kasus di mana ada satu kata dalam bahasa Indonesia dan ada dua atau bahkan tiga kata dalam bahasa Inggris. Jadi saya akan membahas perbedaan kata dalam bahasa Inggrisnya yang mungkin belum teman-teman ketahui. Oke, langsung saja. Kata pertama, meja. Secara umum, kalau orang Indonesia ditanya apa bahasa Inggrisnya meja, mereka menjawab table. Tapi sebetulnya ada lagi kata yang artinya meja, yaitu desk. Nah, bedanya apa? Pertama-tama, teman-teman lihat dulu gambarnya. Yang ini table dan yang ini desk. Beda nggak? Jelas beda ya. Sekarang fungsinya, desk digunakan untuk bekerja atau belajar, sedangkan table lebih sering digunakan untuk makan, minum, ngobrol, bermain. Intinya bukan untuk bekerja. Contoh kalimatnya, we were sitting at the table when the phone rang. Kemudian contoh lagi, I was working at my desk all morning. Perhatikan bahwa kita gunakan kata depan at, baik untuk table maupun desk. Lalu ada juga frasa table manners, yang artinya cara bertindak atau berperilaku ketika orang makan, dan tidak ada desk manners. Jadi untuk mengingat bedanya, perhatikan kalimat ini. You eat at the table but you work at the desk. Secara fisik, desk ada laci atau tempat penyimpanannya, sedangkan table tidak ada. Kita lihat contoh nih. Nah, ini bukan desk tennis tapi table tennis. Dan ini dining table bukan dining desk. Nah, lihat. Kenapa nggak ada lacinya? Mungkin untuk menghindari kecurangan, seperti menyembunyikan lauk. Who knows? Siapa tahu. Baik, kata berikutnya, buku. Masih ingat lagu Iwan Fals? Kira-kira yang dimaksud buku dalam lagu itu ini atau ini? Mungkin ketika teman-teman dengar kata book dalam bahasa Inggris, teman-teman langsung tahu artinya dalam bahasa Indonesia, yaitu buku, ya kan? Tapi pertanyaannya, apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Yang ini atau yang ini? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, yang book yang ini, sedang yang ini dalam bahasa Inggrisnya notebook, buku catatan atau buku tulis. Bedanya apa? Jelas sekali. Kalau kita beli book, pasti sudah ada tulisannya dan kita tinggal baca. Tapi kalau kita beli notebook, jangan terima kalau sudah ada tulisannya. Oke? Kata berikutnya, kursi. Ketika teman-teman ditanya apa kursi bahasa Inggrisnya, nah, mungkin teman-teman langsung tahu bahasa Inggrisnya itu chair. Tapi coba lihat, nah, lihat gambar berikut. Yang mana yang namanya chair dalam bahasa Inggris? Atau semuanya namanya chair? Nah, bagi yang belum tahu, yang ini chair, yang ini armchair, dan yang ini stool. Stool itu bentuk tempat duduk yang paling tua. Ya, ini seperti chair tanpa back dan armrests. Kakinya minimal 3 ya. Kalau 2 agak susah duduknya, jadi kurang santai. Oke. Kata berikut adalah topi. Kalau teman-teman dengar kata topi, mungkin langsung terbayang kata hat dalam bahasa Inggris. Tapi benda manakah yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata hat? Yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Ada yang mendefinisikan nih menurut ini laman ini.
A hat is a head covering, usually with crown and a brim. Examples: fedora has a crown with a crease and a brim. A top hat has a flat top crown and a brim. Jadi hat adalah tutup kepala, biasanya dengan crown dan brim. Contoh topi fedora memiliki crown dan crease dan brim. Top hat punya crown yang atasnya rata dan brim. A cap is a brimless head covering with or without a visor. Example: a baseball cap has a visor to protect eyes from the sun. A ski cap is a knitted head covering without a visor. Jadi cap adalah penutup kepala yang nggak ada brimnya, dengan atau tanpa visor. Contohnya topi baseball, ada visornya untuk melindungi mata dari sinar matahari. Topi ski itu tutup kepala kain rajutan tanpa visor. Oke? Kata berikutnya cabe. Cabe. Kalau teman-teman dengar kata cabe, langsung membayangkan ini. Dan dalam bahasa Inggrisnya ini atau ini atau ini. Kalau ditanya ini bahasa Inggrisnya apa, teman-teman langsung menjawab peppers. Tapi ketika kita tulis kata peppers di search engine, akan muncul ini. Nah, jadi kelihatannya dalam bahasa Inggris yang namanya peppers bisa ini, dan bisa ini. Nah, lebih menarik lagi, kalau kita buka Wikipedia bahasa Inggris, ternyata yang kita sebut cabai dalam bahasa Inggris disebut chili atau chili pepper. Nah, kelihatannya mereka agak bingung membedakan ini dan ini. Dua benda yang bagi kita jelas sekali bedanya. Bagi mereka dua-duanya pepper. Yang ini pepper saja, yang ini chili pepper. Yang lebih menarik lagi, yang seperti ini bagi mereka juga pepper, yaitu bell pepper. Oke? Kata berikutnya, hutan. Nah, hutan itu bahasa Inggrisnya apa? Forest atau jungle. Mungkin di antara teman-teman ada yang berpendapat hutan itu bahasa Inggrisnya bisa forest atau jungle. Pendapat ini tidak salah ya. Terus apa bedanya forest dan jungle? Kita lihat dulu gambarnya. Forest dan jungle. Ada yang mengatakan forest is a dense growth of trees covering a large area of land, yaitu pohon-pohon yang tumbuh lebat di tanah yang luas. Sedangkan jungle usually has a tropical or humid climate and many plants on the ground between trees and larger plants. Jadi jungle itu biasanya beriklim tropis dan lembab, dan ada banyak tanaman di antara pepohonan dan tanaman yang besar. Jadi mungkin bagi kita lebih mudah dengan melihat gambar dan definisi tadi menyebut forest sebagai hutan, dan ada yang mengatakan di hutan kita masih bisa lewat di antara pepohonan, sedangkan di jungle itu ya jauh lebih lebat dan sulit bagi kita melewatinya, seperti daerah yang kita sebut sebagai rimba. Kata berikutnya pulau. Nah, kalau ditanya bahasa Inggrisnya pulau, itu isle atau island. Teman-teman pilih yang mana? Nah, sebetulnya tidak ada bedanya. Dua-duanya berarti pulau. Bedanya cuma isle itu kata bahasa Inggris yang cukup kuno, dan untuk bahasa Inggris sehari-hari pulau itu island. Cuma seringkali isle dianggap sebagai daratan yang dikelilingi laut yang ukurannya lebih kecil daripada pulau. Misalnya Isle of Man di Inggris, pulau kecil terkenal yang termasuk dalam kelompok The British Isles. Sedangkan negara-negara pulau yang jauh lebih besar diantaranya Jepang, Maladewa, dan Sri Lanka. Kata berikutnya adalah batu. Batu itu bahasa Inggrisnya stone atau rock. Oke, kalau dua-duanya berarti batu, lalu apa bedanya? Lihat gambarnya dulu yuk. Ini rock dan ini stone. Ada yang mendefinisikan rock itu stone yang besar, yang susah dibawa pakai tangan, sedangkan stone itu yang lebih kecil dan bisa dibawa pakai tangan. Kata berikutnya
wanita. Wanita itu woman atau lady. Ada yang mengatakan lady adalah woman, tetapi woman belum tentu lady. Woman harus punya kecerdikan, kelembutan, kehormatan, kesopanan, ketenangan, dan kebaikan untuk bisa menjadi lady. Seperti bedanya man dan gentleman. Tidak semua man itu gentleman. Lady juga dikaitkan dengan kesopanan dan kehormatan. Ketika menyapa hadirin kita menyebut ladies and gentlemen, bukan women and men. Toilet untuk wanita terdapat tulisan ladies, bukan women. Istri presiden disebut first lady, bukan first woman. Kata berikutnya kaki. Nah, kalau ditanya apa bahasa Inggrisnya kaki, jawab teman-teman leg atau foot. Mungkin ada di antara teman-teman yang menganggap dua-duanya, tidak apa-apa, karena sebetulnya itu tidak terlalu salah, karena dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris bedanya sangat jelas. Ini yang disebut leg dan ini yang disebut foot. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada frasa kaki besar, dalam bahasa Inggris harus lebih rinci. Yang besar itu legnya atau footnya. Karena ini gambar big foot dan ini big leg. Nah, gitu ya. Tahu bedanya sekarang ya. Alright, all for now. Bagi teman-teman yang punya pendapat lain tentang perbedaan selain yang saya sampaikan, silakan tulis di komen, bagian komen di bawah. Jangan lewatkan video berikutnya, masih tentang perbedaan ya. Teman-teman sudah tahu bedanya home dan house, atau bedanya war and battle? Kalau belum, tonton video selanjutnya. Okay, don't forget to like, share, and subscribe for those who haven't. Thanks for watching and have a nice day. Assalamualaikum.